Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Rahmidatul Janah, NIM akhir 051, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang parenting anak, pendidikan Islam anak usia dini juga atau lembaga PAUD di lingkungan sekitar saya, dan juga mungkin tentang pola asuh. Ya, mungkin begitu ya. Yang pertama saya akan bahas tentang parenting. Menurut pengamatan saya dan saya wawancara di beberapa ibu di daerah saya itu, parenting yang digunakan adalah parenting demokratis, yang dimana parenting itu membahas tentang kebebasan anak, tetapi me, tidak apa ya namanya, tidak membiarkan saja, tetapi juga memberikan batasan-batasan terhadap anak tersebut. Jadi anak tersebut itu mulai terdidik tetapi dapat memberikan pendapatnya dan mengikuti diskusi kepada lingkungan maupun di keluarganya, seperti itu. Kenapa beliau-beliau itu memilih parenting demokratis? Menurutnya parenting demokratis itu tidak melupakan atau tidak membiarkan anak itu merasa pendapatnya tidak dianggap, karena pendapat anak itu sangat penting dan emang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan begitu. Dan mereka itu ada yang memakai acuan agama sebagai batasan dan apa ya namanya itu, benteng agar anak tersebut itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang digunakan di dalam agama mereka. Begitu. Untuk kelembagaan PAUD di daerah saya itu, PAUD-nya itu sekarang namanya apa ya? Saya lupa. Itu di sini ya muridnya cukup banyak sih. Tetapi di sini itu ikut dinas di tempat saya, di desa saya. Tapi kalau di desa lain itu ada yang ikut Kemenak, namanya itu nanti apa ya? Itu RA ya? Salah. Iya, maksudnya itu begitu. Gini, lagi saya juga akan membahas tentang pola asuh. Pola asuh di lingkungan saya itu sebenarnya kayak gimana ya? Tidak tentu karena setiap orang tua di sini itu memiliki pola asuh yang berbeda. Apalagi dengan hambatan-hambatan yang berbeda. Ada yang orang tuanya itu pergi merantau, atau ada yang sakit, atau ada yang meninggal begitu. Jadi setiap parenting di keluarga itu berbeda-beda pola asuhnya. Terus untuk cara penyampaian ya, saya itu sewaktu wawancara kemarin itu gimana ya, kayak memberikan arahan agar menggunakan parenting yang begini, beratnya begitu. Tetapi beliau itu lebih kembali ke lingkungannya itu, kayak keluarga. Seumpama beliau itu menggunakan parenting demokratis ya. Kalau mereka itu berkata bahwa kalau parenting demokratis itu kalau dilakukan di keluarga kecil mungkin itu akan tercapai atau terwujudkan secara maksimal. Tetapi kalau mereka di keluarga besar seperti ada kakek, nenek, om, tante begitu, itu akan menjadi hambatan juga. Kenapa kok menjadi hambatan? Karena di keluarga itu seumpama kita membiarkan anak. Contohnya saya kasih satu ya. Kalau membiarkan anak untuk tidak keluar malam, ibaratnya begitu. Kita sebagai orang tua memberikan batasan jam segini harus pulang, jam 10 harus pulang, sudah sampai rumah. Tetapi ada orang tua kita itu kayak nenek gitu kan, selalu kadang, "Iya jam segini kok belum pulang, jam segini."
makanya menimbulkan kekhawatiran terus menjadi hambatan bahwa, eee, seperti seakan-akan orang tua itu tidak percaya kepada anaknya. Tetapi padahal hal itu terjadi karena kekhawatiran seorang nenek, begitu. Dan menganggap bahwa orang tua itu tidak percaya kepada anaknya dan neneknya itu membiarkan orang neneknya berpikir bahwa orang tuanya itu membiarkan anaknya, begitu. Jadi udah ada selisih paham begitu maksudnya. Itu teman-teman. Apa lagi ya? Kayaknya udah itu aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan tentang parenting dan kelembagaan PAUD dan pola asuh di lingkungan saya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.